Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Yogi Fernando Jeboa dengan NPM 2210555201094. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS algoritma dan pemrograman 2. Baik, langsung saja. Soal nomor 1, jelaskan sejarah perkembangan Java sampai versi 17 dengan sangat lengkap. Nah, sejarah perkembangan Java dahulu dibuat oleh perusahaan Sun Microsystem beserta rekan lainnya seperti James Gosling, Patrick Naughton, dan Mike Sheridan pada tahun 1991. Mereka memerlukan waktu kurang lebih 18 bulan untuk mengembangkan versi pertama pada Java atau dulu dinamakan OAK, yang sekarang diakuisisi oleh perusahaan Oracle. Nah, yang pertama itu untuk pembagiannya dia yang pertama ada Java 2 Micro Edition atau J2ME, yaitu edisi yang dikembangkan untuk membuat aplikasi desktop untuk digunakan pada device seperti pagers dan mobile phone, dan handle PDA dan set-top box Java. Nah, yang kedua ini ada Java 2 Standard Edition atau J2SE. Ialah edisi yang dirancang untuk membuat aplikasi desktop atau upload pada web browser dengan bahasa dasar yang mendukung grafis, M atau K, keamanan, koneksivitas, basis data, dan jaringan. Nah, yang terakhir ada Java 2 Enterprise Edition atau J2EE. Adalah edisi yang dirancang untuk membuat aplikasi enterprise yang memerlukan antarmuka dengan data source atau sumber data. Selanjutnya masuk ke soal nomor 2. Jelaskan tentang karakteristik Java pada konsep dan teori yang jelas dari beberapa sumber. Nah, langsung saja. Sini, yang pertama ada sederhana, yaitu bahasa pemrograman Java menggunakan sintaks mirip dengan C++. Namun, sintaks pada Java telah banyak diperbaiki, terutama menghilangkan penggunaan pointer yang rumit dan multiple inheritance. Yang kedua ada berorientasi objek atau object oriented. Ialah Java menggunakan program berorientasi objek yang membuat program dapat dibuat secara modular dan juga dapat dipergunakan kembali. Yang ketiga, dapat didistribusikan dengan mudah. Java juga dibuat untuk membuat aplikasi terdistribusi secara mudah dengan adanya libraries networking yang terintegrasi pada Java. Yang keempat ada interpreter. Jadi program Java dijalankan menggunakan interpreter, yaitu Java Virtual Machine atau JVM. Jadi hal ini menyebabkan source kode Java yang telah dikompilasi menjadi Java bytecode dapat dijalankan pada platform yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada robots. Robots pada Java mempunyai runtime atau exception handling untuk membantu mengatasi error pada pemrograman. Nah, yang keenam, aman. Jadi Java memiliki mekanisme keamanan untuk menjaga aplikasi tidak digunakan untuk merusak sistem komputer. Yang ketujuh ada arsitektur netral. Jadi ialah platform independen. Program cukup memiliki satu buah versi yang dapat dijalankan pada platform. Yang ke-8, portable, yaitu source code atau program Java dapat dengan mudah dibawa ke platform yang berbeda-beda tanpa harus dikompilasi ulang. Yang ke-9 ada performance. Jadi performance pada Java ini sering dikatakan kurang tinggi.
Namun, performance dapat ditingkatkan menggunakan kompilasi Java lain seperti buatan Inprise, Microsoft ataupun Symantec yang menggunakan Just-in-Time Compilers atau JIT. Yang ke-10 ada multi-thread. Java mempunyai kemampuan untuk membuat suatu program yang dapat melakukan beberapa pekerjaan secara sekaligus dan simultan. Yang terakhir dia ada yang ke-11 dinamis. Java didesain untuk dapat dijalankan pada lingkungan yang dinamis. Perubahan pada suatu kelas dengan menambahkan properties ataupun metode dapat dilakukan tanpa mengganggu program yang digunakan kelas tersebut. Yang ketiga, soalnya jelaskan 5 kekurangan dan kelebihan Java. Nah, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya, Java mudah digunakan. Selanjutnya, sifatnya multi-platform. Yang ketiga, OOP. Yang keempat, sifatnya multi-thread. Dan yang terakhir, kelima, pengolahan memori otomatis. Nah, untuk kekurangannya sendiri, Java itu mudah didekompilasi, terus penggunaan memori yang berlebih, selanjutnya tulis sekali perbaiki di mana saja. Nah, selanjutnya ini ada kompleksitas kode yang berlebihan. Yang terakhir, ketergantungan terhadap JVM. Nah, lanjut ke soal yang nomor 4. Jelaskan tentang framework pada Java dengan sangat lengkap. Nah, framework Java merupakan kerangka kerja atau struktur yang digunakan untuk membangun aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Dalam dunia pemrograman, framework menjadi alat yang sangat berharga karena menyediakan berbagai fitur dan komponen yang dapat digunakan secara efisien. Di sini ada kelebihan penggunaan framework Java. Jadi penggunaan framework Java memiliki banyak kelebihan. Salah satu kelebihan utamanya adalah kemampuannya dalam mempercepat proses pengembangan aplikasi. Terus dengan menggunakan framework Java, kamu tidak perlu memulai dari awal karena framework telah menyediakan kerangka kerja yang sudah terstruktur dengan baik. Hal ini memungkinkan untuk fokus pada logika bisnis aplikasi tanpa harus menghabiskan waktu berlebih untuk mengatur struktur dan komponen dasar. Selanjutnya, jenis-jenis framework Java. Adanya jenis-jenis framework Java yang tersedia, dan setiap jenisnya memiliki fokus dan kegunaan yang berbeda-beda. Beberapa jenis framework Java yang sangat populer antara lain, yang pertama framework MVC atau Model View Controller. Digunakan untuk memisahkan logika bisnis aplikasi dari tampilan pengguna. Yang kedua, framework ORM atau Object Relational Mapping. Ini untuk digunakan memetakan data dalam database ke objek-objek dalam bahasa pemrograman Java. Yang ketiga, framework dependency injection, yaitu digunakan untuk mengelola ketergantungan antara komponen-komponen dalam aplikasi. Yang keempat, framework testing, digunakan untuk mengotomatisasi proses pengujian aplikasi. Nah, yang terakhir, framework web, digunakan untuk mengembangkan aplikasi web menggunakan Java. Selanjutnya, contoh framework Java populer. Jadi ada banyak framework Java populer yang digunakan dalam industri pengembangan perangkat lunak. Di sini ada beberapa contohnya, di antara lain itu yang pertama Spring Framework. Salah satu framework Java yang paling populer dan kuat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi termasuk aplikasi web atau mobile dan enterprise. Nah, yang kedua ada Hibernate, framework ORM yang sangat kuat dan populer untuk mengelola koneksi dan pemetaan objek relasional. Yang ketiga ada Struts, framework MVC yang digunakan untuk membangun aplikasi web berbasis Java.
Yang keempat, ada JavaFX, framework yang digunakan untuk mengembangkan antarmuka pengguna pada aplikasi desktop Java. Nah, yang terakhir ada JUnit, framework testing yang digunakan untuk melakukan pengujian unit pada kode program Java. Kelima, soalnya jelaskan apa yang Anda ketahui tentang pemrograman prosedur pada Java. Nah, pemrograman prosedural adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penulisan kode dalam bentuk prosedur atau fungsi yang berurutan. Pemrograman prosedural mengeksekusi serangkaian langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Meskipun Java secara umum dikenal sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek, namun Java juga mendukung pemrograman prosedural dengan menggunakan metode dan fungsi dalam kelas. Nah, jadi dalam pemrograman prosedural pada Java, perhatian utama adalah pada algoritma dan serangkaian langkah-langkah untuk menyelesaikan fungsi, dan metode digunakan untuk membagi logika menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih terorganisir. Jadi di sini ada beberapa aspek yang perlu dipahami tentang pemrograman prosedural Java. Yang pertama ada fungsi dan metode. Dalam pemrograman prosedural pada Java, fungsi dan metode digunakan untuk menyatukan kode yang terkait menjadi unit yang terpisah. Ini membantu dalam organisasi kode memungkinkan pemanggilan ulang kode tanpa perlu menulis ulang secara berulang. Yang kedua, pemrosesan berurutan. Di dalam pemrograman prosedural, urutan eksekusi kode sangat penting. Program dieksekusi baris per baris, dan setiap langkah dieksekusi dalam urutan tertentu sesuai dengan logika program. Nah, yang ketiga, variabel lokal. Variabel yang deklarasikan dalam fungsi atau metode hanya berlaku di dalam fungsi atau metode tersebut. Jadi ini disebut variabel lokal dan memiliki ruang lingkup yang terbatas pada bagian kode tertentu. Yang keempat, ada kontrol aliran. Dalam pemrograman prosedural pada Java, kita menggunakan pernyataan kontrol aliran seperti if-else, switch, for, while, dan do-while untuk mengontrol bagaimana kode dieksekusi berdasarkan kondisi atau iterasi tertentu. Nah, dan yang terakhir, kurangnya enkapsulasi dan inheritance. Jadi pemrograman prosedural pada Java kurang mendukung konsep enkapsulasi dan pewarisan yang merupakan fitur kunci dalam pemrograman berorientasi objek. Dalam pemrograman prosedural, kita tidak dapat membuat kelas dengan properti dan metode terkait seperti dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.